Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam edisi spesial Z-Tips kali ini karena banyak permintaan. Kan kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana suami istri menghadapi pandemi corona gitu ya. Tapi banyak banget yang minta ke saya mulai dari Instagram, Facebook, juga di YouTube. Banyak yang minta, Mbak, buat yang aktif secara seksual deh Mbak, meskipun belum menikah dan sebagainya. Pikir ya ada benernya juga ya gitu. Oke, saya akan kasih panduan bercinta ya, panduan senggama buat semua individu yang aktif secara seksual di masa pandemi corona ini. Siap-siap ya Z-Friends. Pertama, saya tetap menyarankan bahwa the psychology of space ya. Jadi sekali lagi jarak social distance ini sebenarnya adalah jarak yang sehat gitu, sebaiknya kita miliki gitu bersama, karena kalau kita juga meskipun sudah tidak pandemi lagi nanti gitu ya, dengan menjaga jarak ini kita akan mengurangi resiko terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dan kita juga belajar menghargai dan membedakan antara personal space ya, intimate space, personal space, lalu ada social space dan sebagainya, seperti yang tertera demikian ya Z-Friends ya. Tetap ya mesti dikasih tahu lagi tentang protokol masuk rumah dan keluar rumah ini harus dilakukan ya Z-Friends ya. Dalam mau senggama ataupun enggak, protokol ini nih wajib, tetap saya harus bilang ya, ini ada 2 protokol masuk rumah dan keluar rumah. Oke. Nah, tips bagaimana untuk menikmati hubungan seks tapi tetap bisa mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Pertama, faktanya kita harus memahami penyebaran dari COVID ini sendiri gitu ya. Faktanya bahwa Anda hanya bisa tertular dari individu yang positif COVID-19 ya. Jadi virus ini tersebar dalam radius kurang lebih 6 feet atau 6 feet itu mungkin kurang lebih kalau misalnya dibikin meter itu 2 meter ya, hampir 3 meter kayaknya, 2 meteran dari penderita yang bersin ya atau batuk. Itu makanya kenapa kalau bersin disuruh set gitu ya, disuruh nutupin gitu. Dan juga kenapa akhirnya sakit nggak sakit ya, kita sekarang sebaiknya memang menggunakan masker. Jadi virus bisa tersebar dari kontak langsung dengan air liur atau saliva atau ingus ya, yang disebut dengan mucus dari penderita. Jadi memang Anda tidak bisa terkena kalau misalnya dia tidak menderita. Nah, masalahnya masih banyak yang khawatir. Lah Mbak Zoya, kadang-kadang ada yang kena juga katanya gitu ya, yang ada beberapa surat ke saya, tapi juga nggak kelihatan tanda-tandanya. Terus gimana dong kita bisa yakin? Oke, saya terusin ya. Nah, memang masih banyak yang harus dipelajari sehubungan dengan COVID-19, sehubungan dengan senggama, tapi sejauh ini fakta yang diketahui dan bisa saya sharing kepada Z-Friends semua bahwa COVID-19 hanya ditemukan sejauh ini ya, penelitiannya hanya ditemukan pada kotoran manusia atau feces ya, dan dari individu yang terinfeksi corona. Jadi nggak semua kotoran manusia itu kena, hanya kotoran manusia dari individu sekali lagi yang terinfeksi coronavirus. Namun ya tidak ditemukan, sekali lagi tidak ditemukan pada cairan air mani atau semen ya, atau cairan vagina, vaginal fluid dari penderita. Jadi kalaupun dia menderita, cairan vagina dan cairan spermanya, dari air maninya ya dan semennya itu tidak terinfeksi gitu ya. Coronavirus tidak secara efektif terinfeksi melalui hubungan seksual gitu. Jadi relatif aman ya, hubungan seksual relatif aman. Nah sekarang apalagi nih warningnya yang harus Z-Friends ketahui semua. Tetap kedua adalah jaga diri selama senggama ya. Kenapa? Berciuman akan sangat mudah menyebarkan COVID-19. Jadi usahakan tidak berciuman ya Z-Friends selama masa pandemi corona. Kepada suami istri juga saya mengingatkan hal yang sama. Nah buat Z-Friends yang punya komitmen ya dan tetap mau saya mau lockdown bareng gitu ya sama partner saya, terserah, itu adalah pilihan masing-masing dari Z-Friends. Tapi jangan lupa bahwa
please jaga diri juga ya selama melakukan senggama. Dan paling penting ya, apapun bentuk hubungan Anda ketika Anda mau melakukan senggama, terutama di masa pandemi corona ini, harus memperhatikan satu ya, tidak berciuman sama sekali ya, karena ini bisa menular lewat saliva, lewat air liur, lewat ingus ya dan sebagainya, mucus dan saliva. Artinya begini, kalau misalnya hubungan seksnya sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pakai ada berciuman dan sebagainya kan Anda juga beresiko gitu ya Z-Friends untuk bisa terinfeksi. Nah, tidak melakukan rimming ya, menjilat anus pasangan atau melakukan senggama anal seks karena beresiko terkena virus dari kotoran manusia yang ada di anus. Jadi sebenarnya kalau saya sih ya sebagai seksolog, saya tidak setuju juga untuk melakukan anal seks. Ada terlalu banyak risiko yang bisa terjadi pada diri Anda. Anal seks itu bukan hanya dilakukan oleh pasangan gay ya, atau misalnya pasangan ya gay atau lesbian ya, homoseksual gitu ya. Ini biasanya orang suka langsung menuduh bahwa yang sering melakukan anal seks ini adalah gay, padahal sebenarnya pasangan heteroseksual juga banyak melakukan ini. Jadi siapapun Anda, please jangan melakukan rimming atau menjilat anus, tapi juga jangan melakukan anal seks. Sebenarnya saya juga relatif tidak menyarankan melakukan ini meskipun tidak dalam masa corona ya, terutama anal seks gitu, karena sangat-sangat berisiko terkena virus. Oke? Untuk mengurangi resiko terkena COVID ketika Anda dan pasangan melakukan seks oral atau ingin melakukan seks anal adalah dengan menggunakan kondom. Ya memang di sini kalau Anda pernah tahu dental dams gitu ya, itu biasanya bisa beli di apotek. Tapi kalau saya perhatikan cuma sedikit apotek di Indonesia yang punya kayaknya dental dams gitu. Jadi dental dams itu untuk menahan air liur atau saliva. Tapi sih memang tetap beresiko ya, karena kalau mau melakukan oral sex gitu, saya sih relatif lebih menyarankan tetap pakai kondom ya gitu. Mungkin supaya resikonya lebih rendah, jangan melakukan oral sex dulu deh Z-Friends ya, gak bahaya soalnya. Dan wajib mandinya sebelum dan sesudah. Sebenarnya kan lebih bersih juga ya. Misalnya taruhlah pandemi ini sudah berlalu, kan Z-Friends juga lebih oke sebenarnya, lebih segar kalau misalnya mau melakukan hubungan seks. Jangan cuma kelaminnya aja yang dicuci, tapi juga sekalian mandi. Semoga kebiasaan baik ini juga terus dilanjutkan gitu ya setelah masa pandemi corona ini gitu ya. Mandi sebelum senggama dan sesudah senggama kan oke banget ya Z-Friends ya. Kalau misalnya lebih wangi-wangi juga lebih segar sih friends. Jika Anda ingin masturbasi sendiri ataupun berdua dengan pasangan, ingatlah untuk selalu mencuci tangan. Udah tahu kan cara mencuci tangan? Pasti sudah banyak ya di YouTube lah, di mana di sosial media ya, selalu cuci tangan tuh gini. Kalau saya diajarin sama teman saya yang juga adalah perawat UGD gitu ya, teman saya selalu ngajarin gini, dia hitung sampai 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 gitu Z-Friends. Jadi cuci tangan dulu sebelum menyentuh. Sebenarnya cuci tangan ini baik sekali tetap kita lakukan setelah masa pandemi corona ini, dimana sebelum kita menyentuh kelamin, mau buang air kecil kayak ya, terutama bagi laki-laki ya, it's okay loh untuk mencuci tangan dulu. Perempuan juga ya, sebelum mencebok dan sebagainya, selalu cuci tangan dulu sebelum menyentuh kelamin, baik sebelum misalnya buang air atau sesudah buang air ya, itu wajib gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin masturbasi berdua, jangan lupa mencuci tangan dan cucilah sex toys Anda dengan air hangat, bukan air panas, air hangat ya, demi kebaikan bersama. Dan gunakan sabun ya, bisa pakai sabun mandi sih, itu yang lebih halus supaya juga tidak merusak sex toys Anda ya, selama kurang lebih 20 detik sebelum dan sesudah menggunakan ya, demi keamanan Z-Friends bersama ya. Meskipun memang tidak tertular, tapi kebersihan dan sebagainya, karena itu kan dipegang juga oleh tangan dan sebagainya. Tangan kita aja nggak boleh megang mulut ya kan, nggak boleh megang hidung atau mata gitu, apalagi
mesti megang sex toys gitu ya, Z-Friends. Boleh dong, lebih oke ya. Yang ketiga, sangat disarankan hanya berhubungan intim atau senggama dengan orang terdekat. Only with the close circle gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Z-Friends yang merasa, gimana ya Mbak Zoya, saya masih jomblo tapi saya tinggal bareng. Saya tidak, bukan tugas saya untuk menghakimi ya. Tugas saya adalah memberikan edukasi kesehatan bagi Z-Friends semua. Jadi kalau misalnya yang mau menghakimi dan sebagainya bukan di sini ya, kayaknya bukan Z-Friends saya. Apapun pilihan kehidupan seks Anda, saya kembalikan lagi kepada Anda. Tapi kalau misalnya pada masa pandemi corona ini Anda mau, saya mau lockdown bareng dengan pasangan saya gitu ya. Apapun itu, hati-hati lingkarannya ya, circle Anda untuk berhubungan seks itu kalau bisa yang close aja. Bagi pasangan seks atau pasangan seks atau pasangan intim terbaik adalah dengan diri sendiri ya. Masturbasi yang sehat tanpa, sekali lagi ya, masturbasi yang sehat tanpa media pornografi, bentuk apapun, gambar ya, film dan sebagainya. Itu adalah keintiman yang paling aman, khususnya bagi Anda yang aktif secara seksual. Kalau misalnya Z-Friends masih ingat, beberapa waktu lalu saya beberapa kali live di Instagram saya dengan teman saya Panca ya, dia mengatakan, aduh Mbak Zoya kurang nampol nih gitu ya, kurang nampol katanya, kalau cuma senggamanya nggak bisa senggama beneran, katanya cuma bisa kayak phone sex dan sebagainya. Ya iyalah, dalam kondisi seperti ini memang jangan dibandingin sama kalau physical, ada physical attachment, bisa ketemu gitu secara fisik, ya memang pasti beda rasanya. Perbandingannya jangan seperti itu, tapi anggaplah gini, wah ini adalah masa saya gitu ya, untuk benar-benar tahu apakah saya cocok atau nggak sama dia. Ini adalah momen yang paling tepat untuk Anda mencari chemistry. Slow down sebentar bagi Anda yang aktif secara seksual, apalagi yang suka swipe kanan, swipe kiri langsung bisa dapet ya. Lalu Anda ngerasa bahwa aduh kok jadi kayak begini, jadi banyak parnoan, tapi juga butuh, cuma takut dan sebagainya. Buat saya cooling down dulu ya. Kalau Anda biasa mencari sensasi seksualnya aja, ini adalah saat yang tepat untuk benar-benar memikirkan, sebenarnya dari semua pengalaman seks saya selama ini adalah waktu yang paling tepat untuk contemplating atau untuk mengevaluasi apa sih yang saya dapatkan dari kepuasan seksual. Apakah saya ingin menikah gitu ya. Kalau ada orang yang merasa enggak, saya belum mau menikah dan saya nggak apa-apa juga, oke ya. Tapi yang penting ini adalah masa-masa apakah saya sebenarnya selama ini sudah mendapatkan apa yang saya inginkan dalam urusan cinta, relationship ataupun seks ya. Dan ini juga adalah saat yang tepat untuk ternyata seks yang paling memuaskan itu adalah waktu begini. Kalau tidak ada keadaan seperti ini, kita tidak akan sempat mengevaluasi kenikmatan yang pernah kita rasakan ya, melalui pengalaman seksual kita. So this is a good time ya untuk lepas dari pornografi ya, untuk bisa menikmati masa-masa dimana apa sih yang saya inginkan dalam kehidupan seksual saya. Jadi ini saran saya buat para jomblo yang aktif secara seksual. This is a good time for you to evaluate ya, how happy you are actually in your sexual life ya selama ini. Selanjutnya, pasangan intim kedua yang paling aman adalah pasangan yang tinggal serumah dengan Anda ya gitu. Itu resikonya lebih kecil ya. Kontak dengan orang yang terdekat membantu pencegahan penyebaran coronavirus ya. Selanjutnya, hindari kontak, khususnya kontak seksual dengan orang di luar rumah ya. Ada yang rasa, ya enggak Mbak, saya memang nggak punya komitmen sama satu orang, saya punya komitmen sama beberapa orang. Dan kebetulan mungkin yang memiliki seperti di Z-Tips saya sebelumnya kan ada tuh ya, apakah Anda memiliki sex buddy ya, atau F buddy ya. Anda biasa, enggak Mbak, saya biasanya punya friends with benefit dan sebagainya. Atau pacar saya gitu, saya tidak serumah tapi saya memang aktif secara seksual gitu ya. Agak beresiko, jadi Anda benar-benar harus mengkontrol ya kondisinya, dimana hanya dia aja gitu, terbatas lah orangnya. Kalau memang secara kesehatan seksual juga lebih mengurangi resiko ya ketika berhubungan seks dengan lebih dari satu orang. Nah, dalam kondisi corona ini juga menjadi warning atau menjadi peringatan ya buat Z-Friends semua yang
jomblo dan aktif secara seksual atau apapun status kamu ya, dengan yang tidak sama. Jadi batasi sekali lagi jumlah individunya. Nah, bagi kamu yang terbiasa bertemu dengan pasangan seks secara online, yang swipe tadi gitu ya, yang sudah biasa melakukan itu, jadi sekali ini kencannya bener-bener pure online ya. Jangan tiba-tiba misalnya, ayo dong kopi darat dong gitu ya, ketemuan in person dan sebagainya, ditahan ya. Coba belajar untuk building relationship. Memang karena kebiasaan, enggak mbak, saya maunya memang lebih nggak nampol kalau si teman saya Panca ya, waktu lagi live di Instagram gitu ya, terus dia bilang terus juga kurang greget. Ya iyalah ya agak kurang greget, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk coba pakai fantasi kamu sendiri, be kreatif gitu. Kamu lebih akan menikmati kehidupan seksual kamu, lebih puas, lebih pede ya, ketika kamu membiasakan fantasi seksual kamu dibandingkan nonton porno gitu. And it's really good for your soul, percaya deh mas saya. Pasti kamu juga lebih asik, lebih kreatif gitu. Kalau orang-orang apalagi yang kerja di industri kreatif suka nonton porno, nanti kamu akan kerasa kok kayak ngeblok banget ya kreativitas saya. Ada satu momen dimana kreativitas kamu dibutuhkan, kamu udah gak bisa lagi karena udah terbiasa gitu ya dimanjakan oleh porno. Itu akan merusak gitu ya kemampuan kreativitas kamu. Sayang banget ya sih friends ya, kalau kerusakan otak akibat adiksi pornografi masih jauh sih, bisa 10 tahunan, 5 tahunan akibatnya. Tapi akibat yang paling cepat bisa kamu rasakan adalah terhambatnya kreativitas kamu karena pornografi. Nggak ada yang mau kan begitu. Nggak asik loh, kayak lama loading gitu nanti otaknya ya. Belum lagi pornografi membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas. So you don't want this, friends ya. Nah, yang kencan online sebaiknya jangan bertemu langsung. Atau kalau misalnya Anda adalah pekerja seks ya, sebaiknya untuk sementara waktu tidak melakukan kontak langsung. Saya tahu mungkin ada yang dengan alasan kebutuhan ini itu dan sebagainya. Semua orang punya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk menyelamatkan nyawa Anda dulu. Stay healthy, friends ya. Tetaplah lakukan kalau misalnya masih ada banyak cara ya gitu, kencan online atau apapun itu buat jomblo-jomblo yang aktif secara seksual ya, demi keamanan diri Anda dan orang lain. Jadi jaga penyebarannya ya. Nah, buat mereka-mereka yang satu rumah tapi gitu ya pisah ranjang gitu, apa yang harus dilakukan? Anda atau pasangan misalnya gini, kalau misalnya pasangan seks Anda merasa tidak enak badan, atau Anda merasa tidak enak badan, demam, batuk, radang tenggorokan atau sesak nafas, please pisah ranjang dulu ya. Meskipun satu rumah, jaga kesehatan dulu, kita nggak pernah tahu gitu ya sampai masa ini berakhir. Nah, pernah ada pertanyaan sama saya nih di Instagram, oh Zoya, kalau misalnya saya itu sampai berapa lama sih seorang manusia itu tahan untuk tidak memiliki kontak seksual? Ya sebenarnya nggak bisa selama ini, tapi ini kan keadaan luar biasa. Jangan dibandingkan dengan keadaan biasa ya. Kita harus bertahan untuk bisa hidup lebih sehat apapun kendalanya. Kalau saya bilang ya enggak, manusia cuma bisa bertahan misalnya cuma bisa bertahan 20 hari atau 30 hari. Nah nanti setelah 30 hari itu kamu stres buat apa? Jadi jawaban saya, seberapa lama sih manusia bisa bertahan untuk social distancing? Honestly, susah karena manusia adalah makhluk sosial. Tapi karena kondisinya sedang tidak biasa, ya memang kita tidak dalam keadaan perang. Tapi ini adalah masa di mana kita benar-benar harus mempertahankan kondisi kesehatan kita demi kebaikan kita, demi kebaikan orang-orang yang kita sayang, dan demi kebaikan lebih banyak orang, ya. So lebih mindful ya. Jadi kalau misalnya pasangan juga beresiko tinggi terkena COVID, misalnya dia adalah tenaga medis, petugas bandara, bertemu dengan banyak orang 2 bulan terakhir ini, hindari berciuman ya. Sekali lagi saya tidak menyarankan berciuman. Atau Anda memiliki pasangan yang kondisinya rentan terhadap penularan COVID seperti penyakit radang paru-paru, kanker, dan lain-lain, atau memiliki imun sistem yang melemah seperti penderita HIV positif ya, yang tidak berhasil menekan jumlah virus dari hasil tes viral load-nya atau CD4-nya yang rendah ya. Ini juga sumber saya dapat dari NYC Governor /coronavirus ya. Saya mendapatkan ini dari
bagaimana cara mengatasi pandemi ini versi New York gitu ya. Dan saya lihat ini juga bagus bisa kita terapkan di sini gitu untuk lebih berhati-hati. Komunikasi jangan putus ya Z-Friends ya, ketika harus pisah ranjang tapi tetap satu rumah gitu dengan pasangan. Ini adalah saat yang tepat untuk kontemplasi gitu, untuk membahas seberapa besar sih tingkat stres kamu sayang dibandingkan saya gitu ya. Jangan keterusan cuek tapi tetap ambil inisiatif untuk menggoda. Jadi semangat yuk mempertahankan keintiman di masa pandemi COVID-19 ini, di masa pandemi corona ya. Berikan personal space pada pasangan ya, meskipun aduh kenapa sih harusnya mau berdua terus, jangan nanti sumpah friends ya. Berikan personal space buat pasangan karena Anda masing-masing harus memiliki me time ya. Buat jadwal bekerja work from home sesuai dengan kenyamanan Anda berdua pasangan. Dan misalnya anak-anak gitu ya, siapa tahu salah satu pasangan ada yang punya anak dan sebagainya. Saya nggak tahu lah pengaturannya, namanya juga keluarga kan ada banyak cara yang agak tidak konvensional gitu ya. Dari kebanyakan orang atur semua jadwal-jadwal sehingga itu nyaman buat semua orang yang ada di dalam satu rumah ya. Buat jadwal kencan di rumah aja, buat perjanjian dan jadwal me time meski di rumah aja. Buat jadwal kencan juga di rumah saja, minimal seminggu sekali. Kencan bisa sesimpel ngobrol berdua, curhat, atau sekedar mengeluarkan unek-unek. Ya, kamu gimana ya ngadepin ini, kan belum pernah ada orang yang mengalami pandemi ini sebelumnya. So, bertukar perasaan, mengekspresikan perasaan, inilah yang saya rasakan dan sebagainya. It's a good thing ya Z-Friends ya. Tekanan berbagi rasa tentang kesulitan, tekanan hidup tanpa harus mencari solusi, sangat baik untuk meningkatkan keintiman. Jadi artinya gini, kadang-kadang orang kalau misalnya dia curhat suka banyak tertekan karena harus cari solusi. No, sometimes perlu juga loh untuk berbagi cerita dengan pasangan for the sake of untuk kebutuhan ya mau berbagi gitu. Orang yang intim ya, keintiman itu didapatkan dari curhatan-curhatan yang bisa membuat Anda berbagi dengan pasangan gitu ya. Ngobrol berdua tentang hal-hal yang bisa membuat Anda berdua bahagia. Misalnya jika Anda berdua berhasil melewati pandemi corona ini, mau melakukan kegiatan apa sih? Ya, kita mau kemana nih sayang nih ya? Nanti kalau misalnya ini kamu kangen kemana? Kita mau pijit berdua gitu ya. Kita mau leyeh-leyeh di pantai berdua gitu. Kita mau ngopi berdua, I don't know. Tapi yuk kita lihat sesuatu ke depan supaya kita punya harapan yang lebih baik. Buatlah sexual bucket list berdua ya Z-Friends ya. Kamu sebenarnya kamu pernah mimpi apa aja sih gitu. Kalau dulu nggak punya waktu, sekarang kan ada waktunya dan bisa diatur berdua ya Z-Friends ya. Ingatlah, hubungan seks yang berkualitas menambah tinggi sistem imun tubuh Anda Z-Friends. So ini adalah tips bagi semua orang ya yang aktif secara seksual, baik Anda buat tambahan pasutri juga, atau misalnya Anda adalah sex worker ya, atau Anda adalah jomblo yang aktif secara seksual. Yang jelas siapapun yang ini bisa dijadikan panduan gitu untuk memiliki kehidupan seks, cinta dan keintiman yang lebih sehat meskipun di masa pandemi corona. Saya Zoya Amirin pamit dari hadapan Anda Z-Friends, dan jangan lupa stay healthy, stay happy. Makasih Z-Friends.